Om Swastiastu, selamat pagi, perkenalkan nama saya Niputu Ledusriani, saya dari kelas A12A, NIM 183212855. Baik, jadi di sini saya akan melakukan tindakan yaitu bekam basah dan bekam kering. Langsung saja saya ke tahap kerja. Ke tahapnya, yang pertama ada tahap prainteraksi, yaitu mengkaji kebutuhan pasien dengan cara melihat catatan medis pasien. Selanjutnya yang kedua, mencuci tangan efektif, bisa menggunakan hand sanitizer. Terlebih dahulu kita bisa membuka cincin sebelum mencuci tangan. Selanjutnya mempersiapkan alat. Adapun alat yang digunakan yaitu cupping set, cupping pump, dan bengkok, dan jarum steril. Setelah itu kita mencuci tangan efektif kembali. Nah, selanjutnya setelah tahap perinteraksi yaitu tahap orientasi. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Prawalia. Saya bertugas pada pagi hari ini yang akan merawat Bapak. Kalau boleh saya tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Edi. Bapak Edi, apakah masih ingat dengan tanggal lahir Bapak? Masih. Tanggal berapa? 14 Mei. Coba saya lihat di tangannya ya Pak. Oh baik, benar. Bapak apakah ada keluhan saat ini? Ada. Pegal. Pegal. Bapak merasa pegal ya? Nah, selanjutnya di sini tujuan saya kemari adalah untuk melakukan tindakan yaitu bekam basah dan bekam kering. Yaitu di mana tujuannya ini adalah untuk melancarkan aliran peredaran darah Bapak. Karena Bapak lihat di catatan keperawatan saya, catatan keperawatan medis Bapak memiliki riwayat stroke nih Pak. Nih, baik. Kurang lebih nanti waktu yang dibutuhkan adalah 15 hingga 20 menit. Nanti Bapak dengan posisi terlentang ya Pak, tidur terlentang. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak langsung saja saya ke tahapnya ya Pak. Setelah itu tahap orientasi, setelah tahap orientasi kita langsung ke tahap. Nah, jadi setelah tahap orientasi kita lanjut ke tahap kerja. Nah, tahap kerja di sini yang pertama pastinya tutup sampiran, yang kedua dekatkan alat. Yang ketiga, cuci tangan efektif. Selanjutnya, posisikan pasien senyaman mungkin. Bapak, apakah bisa posisi telungkup, Pak? Saya bantu ya, Pak. Bisa balik. Nah, senyaman mungkin ya, Pak. Tangannya diluruskan. Nah, sudah setelah itu, kita bersihkan area yang ingin dibekam menggunakan alkohol atau disinfektan. Nah, setelah itu kita membasahi atau memberikan minyak pada bagian yang akan dibekam. Seperti itu. Minyak. Nah, sudah, selanjutnya sebelum itu kita akan melakukan pada 8 titik, yaitu yang pertama ada pada pusat kepala. Ini bertujuan melakukan bekam pada pusat kepala ini adalah untuk mengurangi rasa vertigo, sakit kepala berlebihan, dan stroke. Terus pada tulang urat leher, urat leher. Pada tujuan urat leher ini mengurangi sakit pada wajah, hidung, telinga, dan tenggorokan, dan juga stroke. Terus yang ketiga pada punduk. Punduk ini mengurangi tekanan darah agar tidak berlebihan, terus agar tidak terjadi pembengkakan pada kelopak mata, rabun jauh, terus seperti itu, dan juga stroke. Selanjutnya pada bahu. Pada bahu ini untuk mengurangi rasa nyeri pada bahu dan terjadinya untuk mengurangi hipertensi. Dan setelah itu pada belikat. Belikat ini tujuannya untuk setelah bahu itu adalah
2 jari di bawah punuk. 2 jari di bawah punuk ini untuk mengurangi penyakit pada pernapasan, yaitu sesak, asma, dan juga pastinya stroke. Dan setelah 2 jari di bawah punuk ini baru pada belikat. Belikat ini bertujuan untuk mengurangi penyakit jantung, paru-paru, dan juga stroke. Nah, selanjutnya setelah itu pada pinggang. Pinggang ini yang bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri pinggang, terus mencegah terjadinya penyakit ginjal dan juga stroke. Dan yang terakhir pada betis. Pastinya di sini untuk mengurangi rasa kesemutan, asam urat dan pegal, dan juga stroke. Nah, setelah melesi minyak pada bagian tubuh yang akan dilakukan bekam, kita langsung pasang alat bekam ini atau cupping pumpnya ini pada titik-titik tersebut. Nah, pada kepala ini, pada pusat kepala di bagian sini, kita tarik pistonnya itu 2 hingga 3 kali, dan hingga piston tidak dapat ditarik, dan selanjutnya diamkan selama 10 hingga 15 menit. Nah, setelah itu kita pasang semua, udah semuanya pada pinggang. Betis, dan diamkan selama 15 menit. Lalu kita cabut kembali ini paping kamnya ini, cabut, lalu kita tusukkan yaitu jarum steril. Jarum ini tusukkan 5 kali di area titik-titik tersebut, 5 kali. Sudah 5 kali, lalu semua kita tusukkan. Kita pasang kembali cupping pumpnya ini. Nah, pasang kembali. Di kaki juga pasang. Setelah itu kita diamkan hingga darah keluar. Nah, sudah darah keluar, kita lakukan itu 3 hingga 5 kali, sehingga darah yang keluar itu yaitu cairan bening. Nah, setelah itu baru kita cabut cupping pumpnya ini, cabut. Situ bersihkan alat, cabut semuanya, lalu kita bersihkan kembali menggunakan has steril. Lalu kita bersihkan kembali area yang setelah dibekam menggunakan has steril. Nah, setelah itu kita posisikan pasien kembali ke posisi semula. Bapak, apakah bisa kembali ke posisi semula? Bisa, Pak? Nah, setelah itu di sini saya telah melakukan tindakan tadi, yaitu tindakan bekam basah. Bagaimana perasaan Bapak? Relax. Saya juga lihat Bapak tampak rileks ya, Pak. Semoga Bapak cepat sembuh. Sebelum saya balik ke ruangan, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, terima kasih atas waktunya. Saya permisi ya, Pak. Terima kasih. Nah, selanjutnya tahap dokumentasi. Di tahap dokumentasi ini kita mencatat respon pasien. Setelah itu, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan Om Santi Om. Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niputu Ladusriani. Saya dari kelas A12A, NIM 183212855. Baik, jadi di sini saya akan melakukan tindakan yaitu bekam basah dan bekam kering. Langsung saja saya ke tahap kerja. Ke tahapnya. Yang pertama ada tahap prainteraksi, yaitu mengkaji kebutuhan pasien dengan cara melihat catatan medis pasien. Selanjutnya yang kedua, mencuci tangan efektif. Bisa menggunakan hand sanitizer. Terlebih dahulu kita bisa membuka cincin sebelum mencuci tangan.
Selanjutnya mempersiapkan alat. Adapun alat yang digunakan yaitu cupping set, cupping pump, dan bengkok dan jarum steril. Setelah itu kita mencuci tangan efektif kembali. Nah, selanjutnya setelah tahap berinteraksi yaitu tahap orientasi. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Perawat Lia. Saya bertugas pada pagi hari ini yang akan merawat Bapak. Kalau boleh saya tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Edi. Bapak Edi, apakah masih ingat dengan tanggal lahir Bapak? Masih. Tanggal berapa? 14 Mei. Coba saya lihat di hafalannya ya Pak. Oh baik, benar. Bapak apakah ada keluhan saat ini? Ada. Pegal. Pegal. Bapak merasa pegal ya? Nah, selanjutnya di sini tujuan saya kemari adalah untuk melakukan tindakan yaitu bekam basah dan bekam kering. Yaitu di mana tujuannya ini adalah untuk melancarkan aliran peredaran darah Bapak. Karena Bapak saya lihat di catatan keperawatan saya, catatan keperawatan dari Bapak memiliki riwayat stroke nih Pak. Nih, baik. Kurang lebih nanti waktu yang dibutuhkan adalah 15 hingga 20 menit. Nanti Bapak dengan posisi terlentang ya Pak, tidur terlentang. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak langsung saja saya ke tahapnya ya Pak. Setelah itu tahap orientasi. Setelah tahap orientasi kita langsung ke tahap. Nah, setelah tahap orientasi kita langsung ke tahap kerja. Tahap kerja yang pertama tutup sampiran, jaga privasi pasien, dekatkan alat, cuci tangan efektif. Selanjutnya miringkan pasien. Bapak bisa miring Pak. Tekuk dulu kakinya ya Pak. Lalu tangannya dan bisa miring. Senyaman mungkin posisinya ya Pak. Tangannya diluruskan Pak. Tangannya diluruskan. Lalu selanjutnya kita bersihkan area yang akan kita bekam menggunakan alkohol. Area tubuh pasien yang akan kita bekam menggunakan alkohol. Nah, selanjutnya kita akan melakukan bekam pada titik-titik tertentu, yaitu ada 8 titik. Yang pertama pada pusat kepala yang bertujuan untuk menghilangkan vertigo, sakit kepala berkepanjangan dan juga stroke. Dan yang kedua ada pada urat leher. Urat leher di sini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit pada telinga, hidung, wajah, dan tenggorokan, dan juga pastinya mengurangi stroke. Dan yang ketiga ada pada punduk. Punduk ini berfungsi untuk menghilangkan rasa agar pasien tidak terjadi penambahan tekanan darah yang berlebihan, dan agar kelopak mata tidak terjadi pembengkakan, rabun seperti itu, dan juga stroke. Selanjutnya di bahu. Di bagian bahu ini yang bertujuan untuk di bahu ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi hipertensi dan nyeri pada bahu dan juga stroke. Selanjutnya 2 jari di bawah punduk. Di 2 jari di bawah punduk ini lakukan bekam yang bertujuan untuk mengurangi yaitu penyakit pada pernapasan, bronkitis, asma, sesak, dan juga stroke. Selanjutnya pada blikat. Di sini blikat ini bertujuan untuk mengurangi atau mencegah penyakit pada jantung, paru, dan juga stroke. Nah, selanjutnya setelah itu pada bagian pinggang. Pada bagian pinggang ini yang bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri pinggang, pegal seperti itu, dan mencegah terjadinya penyakit pada ginjal, dan juga mengurangi penyakit stroke. Dan yang terakhir yaitu pada betis. Betis di sini yang bertujuan untuk mengurangi rasa pegal, kesemutan, asam urat, dan juga stroke. Nah, selanjutnya kita pasang cupping pump ini pada titik-titik tersebut. Terlebih dahulu kita bersihkan dulu cupping pump ini di pinggirnya ini, di dasarnya ini menggunakan has steril agar sebelum menyentuh pasien ini sudah bersih dan steril agar tidak terjadi infeksi pada pasien.
kita bersihkan semua, lalu pasang pada bagian yang pertama pusat kepala. Terus ada yang namanya piston. Piston ini kita tarik 2 hingga 3 kali sampai piston tidak bisa ditarik. Lalu kita diamkan dan kita pasang di urat leher juga di sini, terus di punduk dan di bahu di bahu semuanya sama, ditarik 2 hingga 3 kali, lalu di belikat dan di pinggang seperti itu, dan di betis. Nah, di betis kita semuanya tarik 2 hingga 3 kali, sehingga pistonnya itu sudah tidak bisa ditarik, dan kita diamkan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Nah, selanjutnya setelah 10 hingga 15 menit kita cabut ini kaping pumpnya ini. Saya cabut ya, Pak. Lalu bersihkan kembali area tubuh pasien, dan jangan lupa kita sebelumnya tadi kita oleskan baby oil atau minyak zaitun. Nah, setelah itu kita posisikan pasien kembali seperti semula. Bapak, apakah bisa kembali ke posisi semula, Pak? Bisa? Sudah. Selanjutnya kita lakukan tahap terminasi. Bapak, tadi saya sudah selesai melakukan tindakan bekam kering. Bagaimana perasaan Bapak? Saya juga lihat Bapak tampak rileks ya, Pak. Dan di sini saya sudah selesai melakukan tindakan. Sebelum saya balik ke ruangan, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Ya. Baik, jika tidak saya permisi ya, Pak. Terima kasih. Kembali ke ruangan, bersihkan alat, lalu tahap dokumentasi, catat respon pasien. Selanjutnya, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.